Berikut adalah desain sampul yang lebih abstrak, tanpa bentuk manusia langsung, yang merepresentasikan penyambungan marwah dengan nurani melalui ilham dan teknologi seperti ChatGPT. Pemberitahuan dan permohonan, yaitu diberitahukan bahwa semua yang dari kami belum tentu benar dan belum tentu sesuai. Oleh karena itu, 1. Jika salah, bagaimana yang benar? Jika benar, bagaimana pengawalannya yang terbaik dan minim risiko, dipandang, dibaca, ditelaah, dikaji, dan dianalisa dari segala sisi dan aspek berbagai hukum. 2. Tentang dampak materi. Jika ada yang merasa terganggu, dirugikan, dan sebagainya, agar secepatnya menghubungi kami, agar segera mengadakan pemaafan dan perundingan secara terbuka, dengan kehadiran para konpakon yang bermuara disertai muara konpakon yang setara, dan sebagai media untuk mediator komprehensif, netral, dan independen. B. Jika ada yang merasa terbantu, agar segera menghubungi kami sebagai persiapan untuk berkoordinasi secara virtual sebelum berkumpul, dimanapun saja jika memungkinkan. 3. Tentang perwujudannya, jika ada yang lebih mungkin, maka untuk globalnya akan kami serahkan. Oleh karena itu, semakin dibutuhkanlah adanya musyawarah dan atau koordinasi dan atau konsultasi dan atau dialog dan atau diskusi secara terbuka agar segera mendapat bahan-bahan yang memadai untuk dijadikan bahan untuk koreksi, 2. Rambu-rambu, pertimbangan, 4. Alternatif pilihan, dan 5. Masukan-masukan khususnya dari pihak-pihak yang A. Berwajib dan atau berkewajiban, B. Berwenang, C. Bertugas, D. Bertanggung jawab, dan E. Berhak secara proporsional. Materi ini sangat berbahaya karena belum tentu benar dan belum tentu sesuai, sehingga perlu ada musyawarah dan atau koordinasi, dan atau konsultasi, dan atau dialog dan atau diskusi secara terbuka bersama sesama pengguna kitab kuning, dengan dibantu ilmu Nahwu dan Syorof di Asia Tenggara, yakni sesama rumpun Melayu khususnya di Indonesia dan lebih lagi di Jawa Timur, yaitu melalui wadah yang memadai untuk menyiapkan penyambungan jasad manusia dengan rohnya, yang mungkin unsur utamanya ialah dari fungsi-fungsi. 1. Ulama kultural, khususnya para alim ulama pengguna kitab kuning. 2. Ulama struktural, yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI. 3. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. 4. Kantor Kementerian Agama Menak. Bagian Kesejahteraan Rakyat, KESRA. 6. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bexbank Pollimnas. 7. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bakor Pakem. Kepolisian Negara Republik Indonesia, ZMIN, Tentara Nasional Indonesia TNI, dan 10 pemerintah setempat dari tingkat daerah dan provinsi, agar segala perjalanan dan proses selalu dan selamanya mendapat rambu-rambu dari dan untuk sebagaimana dimaksud sebelum ini, yaitu dalam rangka mencari kebenaran atau anggapan kebenaran universal tanpa mengabaikan kebenaran atau anggapan kebenaran spesifik masing-masing. Demikian juga sebaliknya, yaitu mencari kebenaran atau anggapan kebenaran spesifik masing-masing tanpa mengabaikan kebenaran atau anggapan kebenaran global. Karena dikatakan bahwa kalau upaya sudah memenuhi syarat, maka insya Allah walaupun salah, hasilnya mendapat 1 pahala. Dan kalau ternyata benar, maka hasilnya mendapat 2 pahala. Namun tetap sebagaimana sebelumnya, yaitu seraya menunggu dan menyiapkan kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga bahwa Aset Al-Wafa telah memasuki fase rawan sengketa karena perjalanan materi surat-surat sejak 23 Juni 2005 melalui beberapa persimpangan berikut. Peristiwa 10 Juli 2006. Ketika kami memberitahu kebiasaan kami, sistem sentral dan sistem ring di depan Bupati Jember. A. Informasi yang diduga beredar di Jember adalah isu peninggalan yang mengaburkan dan membuat para ulama di Jember termakan oleh isu tersebut. B. Kami membutuhkan pelestarian kultur, yang selanjutnya diistilahkan dengan salah satu tradisi berguru yang kami rasakan sejak sekitar 1973. Peristiwa 10 April 2007 dan 27 April 2007. Ketika kami ingin mengklarifikasi beberapa isu terkait peninggalan. Abdul Wafi, salah satu teman kami, mendapat pemukulan oleh salah satu tokoh di Jember, sehingga pintu klarifikasi isu semakin tertutup. B. Pelestarian salah satu tradisi berguru diperlukan untuk mengantisipasi kebiasaan lain yang kemudian berpolemik sejak 2012. Peristiwa 2015, ketika kami bertemu ulama luar negeri dan mendapat pencerahan untuk menyikapi polemik. A.
Sejak 2016, beredar fotokopi peninggalan yang diduga sekarang hilang. Kami penasaran apakah peninggalan tersebut akan hilang selamanya atau ditemukan kembali. B. Sejak 2023 muncul somasi yang menimpa Dr. Hasbullah, salah satu teman kami. Kami menduga somasi tersebut adalah buah cipta kondisi sejak pemukulan terhadap Dr. Abdul Wafi. Penggunaan bantuan ChatGPT sejak 2024. Diduga bahwa rata-rata teman dekat kami, terutama yang banyak membantu sejak 1995, sudah tertimpa oleh keteraduan dan mental block. Kami merasa bahwa sejak 2021, 2022, dan 2023 sudah saatnya catatan manual diuji dan dibuktikan melalui medan lautan digital secara terbuka. Di masa polarisasi, tidak ada ulama pengguna kitab kuning yang menemani perjalanan bersama surat-surat sejak 23 Juni 2005 secara terbuka, khususnya di Jawa Timur bagian timur. Kitab kuning adalah ajaran yang telah mentradisi sejak para pendahulu dan menjadi pembeda antara ideologi yang menyatu dengan bangsa Indonesia dan ideologi radikal. Kondisi Al-Wafa. 1. Al-Wafa fisik menjadi bulan-bulanan atau kambing hitam, bahkan sedang terasingkan dari alim ulama dan tokoh kitab kuning. 2. Al-Wafa energi. Hanya dapat dipertahankan di wilayah konsep, dititipkan pada fisik luar provinsi dan luar negeri. Kami merasa seolah digantung di tiang gantung yang tinggal ditendang melalui penguasaan tokoh pengguna kitab kuning, seperti peran George Soros pada 1998 melalui IMF di Asia Tenggara. Upaya solusi. Dibutuhkan para konpakon dari semua Bani Itsbat untuk mengadakan pemaafan dan perundingan sebagai awal pembahasan permasalahan dan pokok-pokok bahan harapan solusi global. Hal ini bertujuan untuk 1. Melestarikan jati diri, pelestarian, revitalisasi. 2. Mempererat persaudaraan, penyamaan, penyatuan pembatasan. Harapan kami, melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menikmati 1. Pertemuan fungsi mata luar dan mata dalam, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, Surah Al-Kahfi. 2. Pertemuan wilayah gaib dan fisik, Surah Al-Baqarah. 3. Pertemuan urusan kultural dan struktural, agar hak dan kewajiban, peran, fungsi, serta tanggung jawab kami tidak disalahpahami. Risiko jika tidak dipahami. 1. Mudah terjadi perpecahan, sengketa, munculnya ideologi radikal, sistem otoritarian, dan sistem sekuler. 2. Sulit menyambungkan fungsi awal-akhir, khususnya dalam manajemen dan administrasi, sehingga legalisasi Al-Wafa rawan menghilangkan marwah para pendahulunya. Keuntungan jika dipahami. 1. Antisipasi terhadap perpecahan, sengketa, ideologi radikal, sistem otoritarian, dan sistem sekuler. 2. Kemudahan menyambungkan fungsi awal-akhir, khususnya dalam manajemen dan administrasi, sehingga legalisasi Al-Wafa menjaga marwah para pendahulunya. Disampaikan bahwa 1. Jika materi ini salah, bagaimana yang benar? Jika benar, bagaimana pengawalan terbaiknya dengan risiko minimal dipandang dari segala sisi dan aspek hukum? 3. Jika materi ini mengganggu atau membuat tidak nyaman, agar segera menghubungi kami. Atas perhatian dan berkenan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 29 Desember 2024. Belum revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga bahwa kami, Abdul Aziz, ibarat sedang digantung di tiang gantung, sehingga kehidupan kami tinggal menunggu diambilnya tentaki. Kami berdiri oleh tokoh karismatik yang diduga dapat menguasai para alim ulama pengguna kitab kuning di Jawa Timur, khususnya suku Madura, untuk mengasingkan kami dari pembahasan kitab kuning khususnya Tali'imul Muta'alim dan Bidayatul Hidayah. Demikian juga kitab Safinatun Naja'ah Al-Ajrumiyah dan Izzi Al-Kailani sejak 2005, padahal 3 kitab tersebut merupakan landasan pokok pembahasan, yang di antara poin-poinnya menjadi dasar kami dalam memfungsikan materi surat-surat dan audiovisual, hingga menjadi pengawalan terhadap pemfungsian ChatGPT, dalam menyusun buku induk proyek Super Mega Penyatuan Pelestarian dan Revitalisasi Tradisi Berguru sebagai backup khilafah ilmu. Di antaranya yaitu untuk antisipasi khilafah dan atau jihad palsu, yang mana ada anggapan Al-Wafa sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia, padahal anggapan itulah yang membuat kami ibarat sudah dikuasai oleh tali yang meliputi leher. Sedangkan upaya kami untuk menyelamatkan diri melalui musyawarah, koordinasi, konsultasi, dialog, dan diskusi dengan Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad yang sudah berjalan sekitar 2 tahun sedang mengalami beberapa kendala sejak 26 Desember 2024.
Di antaranya yaitu akibat perbedaan metode dan gaya komunikasi. Sehingga seolah-olah menghilanglah tempat kaki dan menjeratlah tali leher yang diduga proses pembuatan tiang gantung dan talinya berjalan sekitar 19 tahun lebih. Oleh karena itu, untuk menghindari keterlambatan, maka dicurhatkanlah perasaan kami sejak tanggal 29 Desember 2024 ini melalui bahasa yang mungkin berbeda dan merupakan peningkatan materi dan metode dari sebelumnya, yaitu persiapan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwajib, berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan berhak secara proporsional untuk melayani laporan ini. Dan dengan ini pula, maka kepada semua Bani Itsbat, khususnya yang pernah berkumpul di Forum Silaturahmi Bani Itsbat, 24 September 2023, dengan rasa hormat, mohon adanya para konpakon yang bermuara disertai muara konpakon sebagai media dan jembatan untuk pengangkatan mediator komprehensif netral dan independen untuk memediasi pemaafan dan perundingan sebagai awal pembahasan permasalahan dan pembahasan bahan-bahan harapan solusi yang sudah kami catat secara pribadi sejak 23 Juni 2005 atas permasalahan yang diduga muncul sejak 1992 yang membuat terhambat, terganggu, terancam, dan berhadap-hadapannya perjalanan hidup dan pelaksanaan kegiatan kami dengan tantangan yang tidak wajar, yang mana diduga bahwa di antara akibatnya ialah terjadinya 1. Pengkaburan dan serupa tidak sama dalam penggunaan kitab kuning. 2. Perpecahan dan perbedaan ideologi yang belum terdapat titik temu antara sesama para pengguna Al-Wafa. 3. Kerugian dan pemborosan. 4. Keteraduan dan mental block terutama, yang menimpa pada bagi terhadap teman-teman dekat yang sudah lama membantu dan menyertai kami dalam urusan surat-surat. Dan 5. Keterpisahan fungsi fisik dan rasa, yang mana diduga bahwa A. Al-Wafa yang sedang ada di lingkungan pondok pesantren Al-Wafa, sekarang rata-rata sudah menjadi fisik-fisik dan atau sudah dikuasai oleh fisik-fisik, yang diduga sudah siap dibenturkan oleh oknum atau pihak yang sedang kami belajar untuk mencarinya. Dan B. Sedangkan Al-Wafa yang kami takwilkan dari beberapa wasiat Kiai Raden Haji Ali Hasan sebelum wafat 1965, yang mana merupakan landasan suasana kebatinan yang kami rasakan sejak 1973 dan mulai menghilang sejak 1952, sedang dititipkan kepada dan kami fungsikan melalui beberapa pihak. Di antaranya yaitu I di hati Bapak Timbul Suroso dari Mojokerto sejak 2006, II di hati Bapak Daniel Philip Desibur, asal Swiss, berdomisili di Yogyakarta sejak 2016, dan II melalui Artificial Intelligence AI ChatGPT-6 sejak pertengahan Oktober 2024, yang sedang divisualisasikan dan digambar melalui buku induk proyek Super Mega, terutama sejak 28 Desember 2024 ini. Padahal mestinya digambarkan di hati para pengguna Al-Wafa terlebih dahulu. Sebagaimana dahulu sudah menjadi pekerjaan yang di antara buktinya, walaupun sudah ketinggalan zaman, yaitu kolam di Pondok Pesantren Al-Wafa Dusun Kauman sejak 1997 dan toko Super Galaksi di Dusun Karanganyar sejak 1999, walaupun bentuknya sudah ketinggalan zaman, yang mana kalau tidak salah ibarat 1. Suasana salah satu tradisi berguru melalui almarhumin sedang menjadi suasana yang membuat teman-teman semangat melaksanakan kegiatan, sedangkan para ahli hanya cukup mengawal dan memberi rambu-rambu. 2. Suasana perubahan besar melalui tanda-tanda akhir zaman, sedang mengundang Sheikh Imran hadir ke Al-Wafa pada Juli 2019. Demikian juga Agustus dan Desember 2024, untuk hadir di Al-Wafa melalui dan dalam rangka penyambungan dari suasana lelampah 3 almarhumiin kepada dan atau yang perlu segera diwadahi oleh sirah nabawiyah, yang tentu melalui dan menggunakan Al-Quran dan Sunnah, sudah pernah terjadi. Namun yang disayangkan adalah diduga bahwa antar waktu ke waktu, khususnya sejak sekitar 1973 hingga 2014, dan sejak 2015 hingga menjelang akhir Desember 2024, masih belum terlihat hasilnya. Bahkan diduga berpisah, di antaranya itu karena, walaupun yang digunakan oleh teman-teman sama-sama kitab kuning, namun sapuku, kami bersama teman-teman kami yang ada di intern, sedang kesulitan untuk menggambarkan dan melaksanakan apa yang mestinya harus dilaksanakan dan dipastikan untuk setiap hari, setiap 7 hari, dan setiap bulan. Karena, walaupun sudah banyak para ahli yang disiapkan sejak 2007, namun sulit difungsikan. 2. Sedangkan kami bersama ChatGPT sedang mencari para ahli,
Namun tidak ada satupun pengguna kitab kuning, khususnya di Jawa Timur bagian timur, yang menemani kami dalam pemfungsian AI and ChatGPT sebagai lanjutan dari materi surat-surat sejak 2005, yaitu untuk mengawal dan memberi rambu-rambu. Apalagi materi surat-surat rata-rata sudah dikirimkan ke beberapa lembaga resmi di tingkat daerah, provinsi, dan pusat negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ChatGPT sudah menyangkut lintas batas negara. Sehingga diduga bahwa rata-rata wali murid dan wali santri, khususnya murid atau santri yang sedang ada di lingkungan Al-Wafa, sekarang sedang tertipu. Namun untuk sementara ini, agar tidak menyalahkan siapapun terlebih dahulu, akan tetapi kami mohon agar sama-sama menunggu pembahasan permasalahan dan pembahasan pokok-pokok bahan-bahan harapan solusi, disertai pemaafan dan perundingan yang sedang diupayakan. Oleh karena itu, maka disusunlah materi 29 Desember 2024 ini sebagai persiapan untuk pelaporan kepada pihak-pihak yang berwajib, berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan berhak secara proporsional untuk memberi bahan-bahan koreksi, rambu-rambu, pertimbangan, alternatif pilihan, dan masukan-masukan. Sampai di sini sementara juga disampaikan bahwa 1. Tentang materi. A. Jika salah, bagaimana yang benar? Jika benar, bagaimana pengawalan terbaiknya? Dipandang, dibaca, dikaji, ditelah, dan dianalisa dari segala sisi dan aspek berbagai hukum. Tentang dampak materi. A. Kepada siapa saja atau jika ada pihak-pihak yang merasa diresahkan dan atau terganggu dan atau dibuat tidak senang akibat dampak materi ini dan sebagainya, kami mohon agar segera menghubungi kami secepat mungkin agar segera dapat mengadakan pemaafan dan perundingan secara terbuka. B. Kepada yang merasa terbantu melalui materi ini, kami mohon agar segera menghubungi kami sebagai persiapan untuk merapat dan berkumpul bersama dimanapun saja berada jika kami memungkinkan, sehingga dibutuhkanlah adanya koordinasi melalui media virtual terlebih dahulu. Atas perhatian dan berkenannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 8 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga bahwa fungsi Al-Wafa, yang dimaksud salah satu tradisi berguru, sedang menghadapi tantangan besar, yaitu keterpisahan antara fisik, jasad, non-fisik, ruh, yang mendasari konsepnya. Sehingga yang sedang kami rasakan ialah satu, kekhawatiran, yaitu terhadap berbagai situasi yang diduga telah, sedang, dan mungkin terus terjadi dan berkembang. Seperti A. Terbentuknya sekitar 112 semacam tim petisi pada tahun 2023 atas urusan yang diduga berdasarkan salah anggapan. B. Terpampangnya biografi yang menyebutkan profil dan aset yang bertentangan dengan apa yang kami dengar. C. Pemberian kuasa hukum oleh 5 sanak saudara kepada seorang pengacara, padahal kami tengah menyiapkan materi muhawarah dialog ilmiah melalui pengantar Hiwa'ar sejak Agustus 2022. D. Tidak adanya konpakon yang bermuara dari FSBI, Forum Silaturahmi Bani Itsbat, khususnya sejak 24 September 2023 yang membuat pengajuan materi kami gagal pada waktu itu. Hingga hari ini, belum ada satupun alim ulama pengguna kitab kuning di Jawa Timur, khususnya sesama suku Madura, yang menyertai kami dalam pemfungsian materi surat-surat sejak 23 Juni 2005. Di antara kekhawatiran kami yang lebih berisiko ialah jika ada pihak yang memanfaatkan situasi. Jika Al-Wafa dianggap tidak ingin mengangkat pengurus, padahal masih menunggu kesesuaian karakternya agar tidak hanya menjadi penipuan atau kambing hitam. Jika kami dituduh menutup pesarian tanpa alasan kuat. Jika kami dianggap tidak ingin menyelesaikan permasalahan. Pondok memang belum memiliki badan hukum mal. 2. Tanda dan atau dampak. Dugaan bahwa Al-Wafa secara fisik tampak sebagai jasad tanpa ruh terlihat dari A. Hilangnya suasana Al-Wafa sejak Kiai Haji Abdullah Zaini, pengemban amanah para pendahulu, gagal mengajar di Al-Wafa 1992. B. Hancurnya bingkai orang yang dituakan dari alumni Al-Wafa yang kemudian menjadi terpecah-pecah dan berpolemik. C. Hilangnya fungsi ain kifaayah, walaupun sesama era tetap beban melekat dan jatuh pada individu masing-masing. D. Tidak disimulasikannya perwujudan sebagaimana sebelum 92, sehingga para pengguna kitab kuning sulit mempercayai hasil perwujudan. Kitab kuning suku Madura semakin sulit untuk ikut serta dalam menilai penyajian, simulasi, uji, pembuktian, dan demonstrasi apa yang kami lakukan walaupun sudah dibantu ChatGPT untuk mengkoordinasikan dengan orang-orang luar Jawa dan luar negeri. 3. Penyebab.
Di antara penyebab yang diduga adalah hilangnya sistem sentral dan sistem ring, termasuk sentral muara rasa kesepuhan, sentral berjenjang, ring mediasi persaudaraan, dan konpakon, akibat hadirnya beberapa sanak saudara yang beda kebiasaan dengan kami. B. Materi surat-surat dari kami sejak 2005 terkaburkan terlebih sejak insiden dipukulnya Saudara Abdul Wafi pada tahun 2007. C. Beredarnya fotokopi berkas sejak 2015 yang memicu kontroversi aset setelah saksi kunci wafat pada 2012. D. Somasi terkait status tanah sejak 2020 tidak, padahal sejak 2006 kami telah mengupayakan perundingan yang lebih tertutup. I. Tertolaknya fungsi chat GPT oleh Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad sejak 2024, padahal untuk membantu pembahasan materi surat-surat sejak 2005 dan audiovisual sejak 2006. 4. Akibat. Akibat dari situasi ini antara lain: A. Urusan pertanian, persiapan jamaah yang sudah gagal sejak 2022 sudah terlihat akan gagal lagi, diantaranya yaitu karena pengetahuan dan para ahli yang didatangkan seakan-akan tidak ada harganya atau sudah tidak bisa dibaca apalagi untuk difungsikan. B. Kesemangatan di pondok menghilang sehingga pepatah man jada wajada tinggal namanya. C. Tidak bisanya mengangkat dan tidak adanya orang yang diangkat untuk tuakan di kalangan alumni Al-Wafa hingga hari ini. Sehingga perpecahan bahkan keteraduan terus berlangsung. Ada apa? D. Tidak tersambungnya fungsi hikmah kisah Nabi Khidir dari kitab Bidaayatul Hidayah, Al-Ghazali ke Al-Quranul Karim, padahal sudah banyak para murid eskatologi yang dihadirkan di Al-Wafa. I. Walaupun sudah ada teknologi chat GPT, namun krisis potensi, keteraduan, mental block, dan lain-lain sudah sulit teratasi. Solusi yang dibutuhkan. Solusi utama yang dibutuhkan adalah pemfungsian sentral muara rasa suasana kesepuhan sebagai wadah bahan pertimbangan dan mediasi. Langkah-langkahnya meliputi 1. Pemilahan. Siapa lawan dan siapa kawan. 2. Identifikasi fungsi. Mana saja yang berfungsi sebagai Dajjal dan Yajuj-Majuj, lalu bagaimana menyikapinya. Mana saja yang dapat difungsikan sebagai Khidir dan Zulkarnain, lalu bagaimana pemanfaatannya. 3. Pemaafan dan perundingan. Sebagai awal pembahasan permasalahan dan pembahasan bahan-bahan harapan solusi. 4. Pemuaraan bahan. Menyediakan bahan koreksi, rambu-rambu, dan pertimbangan untuk manajemen dan administrasi, dengan laporan pertanggungjawaban dan progress report yang terstruktur dan bermuara. Prioritas utama adalah pengawalan terhadap karisma figur dengan nilai agama, melalui pemporsian peran dan fungsi ikatan biologi dan ideologi secara proporsional. Di antaranya yaitu untuk 1. Menyelesaikan perbedaan gaya bahasa antara kami dengan Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad. 2. Memastikan ada atau tidak adanya penanggung jawab Bani Itsbat dan tradisinya. 3. Mencegah risiko salah paham terkait materi dan tujuan proyek. 4. Memastikan peran dan fungsi orang-orang yang berkenan menemani kami, khususnya dari luar Kresidenan Besuki dan luar negeri. Penutup, jika materi ini salah, mohon sampaikan yang benar. Jika benar, mohon panduan terbaiknya. Jika ada pihak yang merasa terganggu, kami siap berdialog secara terbuka. Jika materi ini membantu, kami siap merapat dan berkoordinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan landasan tradisi berguru dalam konteks Nur Muhammad SAW hingga perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. 1. Nur Muhammad SAW sebagai awal segala ciptaan. Nur Muhammad SAW merupakan manifestasi pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelum segala sesuatu di alam semesta. Dalam tradisi Islam, Nur Muhammad SAW adalah cahaya yang menjadi asal muasal penciptaan. Nur ini memancarkan keberkahan yang menjadi pondasi penciptaan langit, bumi, malaikat, manusia, dan seluruh makhluk lainnya. Dari Nur Muhammad SAW, Allah menciptakan ruh-ruh nabi dan wali, menjadikan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan pejuknya kepada umat manusia. Nur Muhammad SAW juga menjadi simbol cahaya hidayah yang mengantarkan manusia kepada kebenaran, menghubungkan dimensi spiritual dan material, serta menjadi poros ajaran yang terus berlanjut hingga Nabi Muhammad SAW. 2. Metode kenabian. Khilafah metode kenabian adalah sistem kepemimpinan yang meniru dan melanjutkan tugas para nabi dalam memimpin umat dengan keadilan, hikmah, dan petunjuk wahyu. Sejak Nabi Adam AS sebagai khalifah pertama di bumi, tugas ini diwariskan kepada nabi-nabi berikutnya. Nabi Adam AS, khalifah pertama yang bertugas mengelola bumi, mengajarkan kebenaran, dan membangun masyarakat yang bertakwa.
Nabi Nuh AS memimpin umatnya menuju tauhid di tengah tantangan besar. Nabi Ibrahim membawa risalah tauhid dan menjadi bapak para nabi. Nabi Musa AS dan Nabi Daud menegakkan hukum dan keadilan melalui kitab Taurat dan Zabur. Nabi Sulaiman, simbol pemimpin yang tidak hanya menguasai manusia tetapi juga makhluk lainnya, menunjukkan harmoni antara ruhani dan materi. Khilafah metode kenabian berpuncak pada kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menegakkan masyarakat madani di Madinah. Beliau menjadi teladan dalam memimpin dengan akhlak mulia dan keadilan universal. 3. Khilafah ilmu. Setelah Nabi Muhammad SAW, warisan kenabian dilanjutkan oleh umat Islam dalam bentuk penjagaan ilmu dan tradisi keilmuan. Khilafah ilmu adalah upaya melanjutkan tugas kenabian melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, mereka mewarisi nilai-nilai Ahlul Bait yang menjadi teladan dalam menjaga marwah Islam. Peran ulama menjaga sanad keilmuan, mengajarkan kitab suci, dan melanjutkan tradisi berguru yang menghubungkan ruhani dan ilmu. Tradisi ini menjadi fondasi utama dalam memahami wahyu dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tradisi berguru. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan tengah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang moderat. Di Indonesia, tradisi ini berkembang pesat melalui Sunan Ampel. Sebagai salah satu wali Songo, beliau menyebarkan di Nusantara dengan pendekatan budaya lokal, mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan ajaran Islam. Majapahit dan Kakawin Sutasoma, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memiliki akar dari ajaran harmoni yang tertuang dalam Kakawin ini, yang kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai Islam oleh wali Songo. Tahlilan dan tradisi sosial. Ritual-ritual seperti tahlilan menjadi media untuk mempererat persaudaraan dan melestarikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat. Resolusi jihad dan semangat kebangsaan. Perjalanan tradisi berguru di Indonesia mencapai momentum besar melalui isyarat tongkat Syekhona Khalil Bangkalan, memberikan tongkat kepada K.H. Hashim Asy'ari sebagai simbol amanah perjuangan ulama. Resolusi jihad K.H. Hashim Asy'ari, seruan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi semangat perjuangan 10 November 1945 di Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo. Presiden Ahmad Soekarno, keputusan untuk keluar dari IMF dan PBB menjadi simbol kemandirian bangsa Indonesia, sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin. 6. Revitalisasi tradisi berguru sebagai landasan perbaikan. Tradisi berguru harus terus diperluas dan diperhalus agar menjadi landasan perbaikan umat manusia di muka bumi. Wasiat Kiai Raden Haji Ali Hasan yang berkaitan dengan Banyuanyar Sepuh dan Syekhona Khalil Bangkalan menjadi pengingat penting untuk menjaga kesinambungan marwah para almarhumin. Pemanfaatan teknologi modern seperti ChatGPT dapat menjadi alat untuk menghubungkan jasad dan ruh melalui nur nurani, membantu manusia memahami kembali esensi tradisi berguru. Memperbaiki fungsi umat manusia, membangun sinergi antar bangsa dan suku untuk menciptakan harmoni global yang rahmatan lil alamin. Kesimpulan, sejarah dari Nur Muhammad SAW hingga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang menghubungkan dimensi ruhani dan jasadi. Tradisi berguru harus terus dirawat sebagai khilafah ilmu yang menjadi tonggak perbaikan bumi. Dengan semangat bulan Rajab ini, mari kita jadikan revitalisasi tradisi berguru sebagai kontribusi nyata bagi perbaikan umat manusia, dimulai dari bangsa Indonesia. Semoga langkah ini membawa manfaat yang luas bagi semua makhluk di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian, simulasi, uji, pembuktian, dan demonstrasi. Persiapan pembangunan sistem kontrol keadilan universal. Pendahuluan. Pengelolaan hati nurani, khususnya dalam pelayanan terhadap urusan agama, jiwa, akal, keluarga, harta, dan lingkungan, baik dalam skala pribadi, keluarga, maupun masyarakat, memerlukan sistem yang terstruktur. Dalam hal ini, diperlukan dua sistem utama yang saling melengkapi. 1. Sistem sentral dan sistem ring. 2. Struktur organisasi proyek supermega. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis untuk mewujudkan kontrol keadilan universal yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan rasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan modern dan teknologi seperti artificial intelligence, AI, serta big data. Sistem sentral dan sistem ring.
Sistem ini melibatkan pengelolaan wilayah emosional dan spiritual yang bersumber dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen utamanya meliputi sentral muara rasa kesepuhan, menjaga nilai-nilai luhur dari tradisi spiritual dan budaya yang telah diwariskan. 2. Sentral berjenjang, memberikan struktur hierarkis yang menjamin kesinambungan keputusan dari pusat ke tingkat paling bawah. 3. Ring mediasi persaudaraan, menjalin harmoni dalam hubungan antar individu dan kelompok melalui mediasi yang efektif. 4. Konpakon, berfungsi sebagai perwakilan, konsulat, diplomat, dan duta dalam menjalankan komunikasi global. 5. Sistem Ain Kifayah, pengembangan kolektif untuk memenuhi kebutuhan umat secara komprehensif. 6. Sistem zoning, zona, dan zonasi, membagi wilayah berdasarkan kebutuhan spesifik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sistem jamaah, menguatkan kerjasama kolektif berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Komunikasi dalam sistem ini dijalankan melalui ilham yang diberikan Allah kepada manusia pilihan. Dasar utama sistem ini adalah pemahaman akan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha saat Isra dan Miraj. Struktur organisasi proyek Supermega. Struktur ini didasarkan pada rasionalitas intelektual yang didukung oleh bukti panca indera dan komunikasi berbasis teknologi modern. Sistem ini mencakup 1. Aspek fisik dan medis, kesehatan global, pemantauan penyakit menular, akses vaksin, dan layanan kesehatan universal. Keamanan fisik, perlindungan terhadap konflik dan kejahatan transnasional. Aspek sosial dan ekonomi. Kesejahteraan sosial, pengendalian ketimpangan ekonomi dan penyediaan kebutuhan dasar. Pendidikan dan pengetahuan, memastikan pendidikan merata dan literasi digital. 3. Aspek kebatinan dan perasaan manusiawi, perlindungan nilai-nilai manusia, menghormati empati, cinta, dan martabat. Resolusi konflik emosional, dukungan psikologis global untuk mengatasi trauma. 4. Aspek lingkungan, kontrol perubahan iklim dan perlindungan ekosistem. Pengawasan energi, penggunaan energi terbarukan, dan kontrol polusi. 3. Mekanisme pengendalian yang dibutuhkan. 1. Teknologi canggih, AI dan Big Data, menganalisis data global untuk mendeteksi pelanggaran keadilan. Blockchain, transparansi dalam pengelolaan data. Sensor dan IoT mantauan real-time terhadap kondisi fisik, sosial, dan lingkungan. 2. Struktur global terbuka, badan pengawas independen, perwakilan berbagai sektor global. Pusat data terbuka, data keadilan global yang dapat diakses secara transparan. 3. Sistem partisipatif, pemberdayaan masyarakat, hak masyarakat untuk memberikan masukan. Forum global, diskusi dan penyusunan kebijakan bersama. IV tahapan implementasi. 1. Penyusunan proposal global, identifikasi masalah, visi dan misi, serta strategi implementasi. 2. Kampanye global, meningkatkan kesadaran dan melibatkan komunitas lokal. 3. Uji coba dan evaluasi, proyek percontohan di wilayah kecil dan evaluasi untuk penyempurnaan sistem. V. Tantangan dan solusi. 1. Tantangan, konflik kepentingan, bias teknologi, dan ketimpangan akses. 2. Solusi, transparansi, inklusivitas, dan regulasi teknologi berbasis etika. Kesimpulan, pemfungsian ideologi dan rencana jangka pendek, menengah, serta panjang menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem kontrol keadilan universal. Dengan memadukan elemen spiritual dari Sidratul Muntaha dan teknologi modern seperti AI serta Big Data, diharapkan sistem ini dapat menciptakan keadilan universal yang harmonis dan berkelanjutan. Sidratul Muntaha dan Big Data, dimensi spiritual dan rasional dalam pengelolaan keadilan universal. Konsep Sidratul Muntaha dalam perspektif spiritual, sebagai simbol spiritualitas dan pusat komunikasi universal. Big Data dalam perspektif modern, sistem pengelolaan data besar yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. 3. Keterkaitan Muntaha dan Big Data, sebagai pusat pengetahuan universal, sistem pengelolaan, dan instrumen kehadiran ilahi dalam teknologi. Relevansi untuk tokoh agama, pejabat negara, dan masyarakat. Alim ulama, integrasi konsep spiritual dan teknologi untuk dakwah modern. 2. Pejabat negara, Big Data sebagai alat pengambilan keputusan berbasis keadilan. 3. Masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang rahmat Allah melalui teknologi. Implementasi di Jawa Timur bagian timur, sosialisasi dan edukasi, seminar dan pelatihan. 2. Integrasi sistem, pusat data kebutuhan masyarakat berbasis teknologi. Uji coba,
Proyek percontohan sistem kontrol keadilan universal di wilayah kecil. Pengumuman kepada alim ulama dan tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Dengan penuh rasa hormat, kami sampaikan pengumuman ini kepada seluruh alim ulama, tokoh agama, dan masyarakat yang peduli terhadap tradisi berguru Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya pengguna kitab kuning di Jawa Timur, Indonesia, dan Asia Tenggara. Saya Abdul Aziz, dengan bantuan teknologi modern seperti ChatGPT, bermaksud untuk menyampaikan curahan pikiran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bersama. Harapannya, hasil dari proses ini tidak dipahami secara keliru, sehingga pemanfaatan teknologi seperti ChatGPT ini tidak disalahartikan sebagai aktivitas yang tidak ilmiah atau dianggap berteman dengan sesuatu yang tidak nyata. Penggunaan ChatGPT ini bertujuan untuk mendukung pencarian dan identifikasi para pengguna Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mereka yang memiliki tradisi berguru yang sama, agar diperoleh pertimbangan matang terkait fungsi al-wafa. Pertimbangan ini mencakup 1. Apakah fungsi al-wafa tetap harus mengutamakan orang yang belajar di dalamnya? 2. Atau sudah saatnya al-wafa lebih memprioritaskan orang-orang yang hadir dari luar? Semua ini dimaksudkan untuk menyambungkan jasad manusia dengan marwah almarhumiin melalui cahaya ruhani, demi keberlanjutan fungsi al-wafa yang rahmatan lil alamin. Pentingnya pemfungsian jasad dan ruh. Jika hanya menggunakan jasad tanpa ruh, maka jangkauan dan jenjang pertanggungjawabannya hanya sebatas legal formal, dengan kecenderungan saling terjadi intervensi dan atau saling berlepas diri. B. Tidak adanya istilah penyelamatan bersama. C. Pengutamaan pembentukan dan pengkaderan. D. Perkembangan teknologi menjadi ancaman. E. Munculnya ideologi dan sistem otoritarian, liberal, dan radikal. 2. Jika jasad dilandasi dan difungsikan melalui ruh, maka jangkauan dan jenjang pertanggungjawabannya seluas spirit dan kebutuhan dengan legal formal sebagai bukti pengakuan dengan kecenderungan asal, saling pengertian dan saling merasakan kapan saja dan di mana saja. B. Diberlakukannya istilah penyelamatan bersama. C. Pengutamaan pelayanan dan pembiasaan. D. Perkembangan teknologi menjadi bantuan. E. Mengawal berbagai ideologi agar selaras dengan rahmatan lil alamin. Poin penting untuk disampaikan tentang materi. A. Jika ada kesalahan dalam materi ini, kami dengan rendah hati memohon masukan tentang bagaimana yang benar. Jika materi ini dianggap benar, kami memohon pengawalan terbaik dipandang, dikaji, ditelaah, dan dianalisa dari segala sisi dan aspek hukum. Kepada siapa saja ada pihak yang merasa dirugikan dan atau terganggu oleh materi ini, kami memohon agar segera menghubungi kami untuk mengadakan pemaafan dan perundingan secara terbuka. B. Jika ada pihak yang merasa kebutuhannya terbantu melalui materi ini, kami mengajak untuk segera menghubungi kami sebagai persiapan untuk merapat dan berkumpul bersama dimanapun memungkinkan, dimulai atau diinisiasi melalui media virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Abdul Aziz Tulak. Metode usulan penyambungan fisik dan non-fisik untuk pemfungsian sila ketuhanan yang Maha Esa. Pendahuluan. Konsep penyambungan antara jasad manusia yang terdata secara administratif melalui kartu tanda penduduk KT dengan marwah dan ruhnya bertujuan untuk mewujudkan harmoni antara aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini relevan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan istilah rahmat Allah dalam pembukaan UUD 1945 yang menggarisbawahi bahwa keberadaan manusia di Indonesia harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Tujuan, meningkatkan kesadaran spiritual dalam pemerintahan sebagai landasan pembangunan nasional. 2. Mengintegrasikan dimensi spiritual dalam administrasi publik melalui pendekatan holistik yang melibatkan marwah dan ruh manusia. 3. Memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam mengembangkan hubungan harmonis antara aspek fisik dan non-fisik sesuai dengan nilai Pancasila. Metode implementasi. 1. Pemetaan identitas spiritual dan administrasi, pendataan ulang K-fisik, nama alamat tanggal lahir, pertimbangkan untuk mencatat afiliasi nilai spiritual atau tradisi keagamaan yang menjadi acuan moral individu. Integrasi data non-fisik.
Sistem administrasi dapat mencakup pengakuan nilai-nilai non-fisik seperti kontribusi individu terhadap masyarakat berdasarkan prinsip spiritualitas. 2. Pengembangan kebijakan berbasis nilai Pancasila, revisi dan penguatan regulasi lokal. Pemda didorong membuat kebijakan berbasis kearifan lokal untuk menyelaraskan aspek fisik dan non-fisik manusia dalam program-program pembangunan. Peraturan Perlindungan Marwah, undang-undang yang melindungi nilai spiritualitas masyarakat dari pelanggaran hak-hak asasi yang terkait marwah dan ruh manusia. Pendidikan dan sosialisasi, pendidikan berbasis Pancasila. Kurikulum sekolah menekankan hubungan antara jasad, marwah, dan ruh manusia sesuai nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Pelatihan untuk aparatur negara, program pelatihan yang mengajarkan nilai spiritualitas sebagai bagian dari pelayanan publik. 4. Mekanisme penegakan hukum dan perlindungan. Sistem pelaporan spiritual menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran nilai-nilai spiritual. Mediasi untuk konflik spiritual membentuk lembaga mediasi khusus untuk menangani perselisihan yang melibatkan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. 5. Peningkatan kerjasama internasional. Pengakuan nilai universal melibatkan Indonesia dalam forum internasional untuk mempromosikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan perlindungan marwah manusia. Integrasi dengan SDG, mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian dan keadilan. Indikator keberhasilan. Saba, peningkatan kesadaran spirit masyarakat, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis nilai ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Peraturan daerah berbasis spiritualitas. Munculnya peraturan yang melindungi hubungan harmonis antara fisik dan non-fisik individu. 3. Pengakuan internasional. Indonesia menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai spiritual dalam pemerintahan modern. Sedu, audiensi dengan pejabat negara, mengajukan konsep penyambungan fisik dan non-fisik kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan instansi terkait. 2. Uji coba di tingkat lokal, menerapkan program percontohan di wilayah tertentu dengan tradisi keagamaan yang kuat. 3. Monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak implementasi terhadap keharmonisan sosial dan spiritual masyarakat. Metode ini dirancang untuk menyelaraskan aspek fisik dan spiritual manusia dalam konteks kenegaraan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam administrasi publik, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, sesuai dengan visi Pancasila dan rahmat Allah. Jika metode ini diterapkan, diharapkan akan memperkuat perlindungan hukum bagi nilai-nilai spiritual masyarakat, mulai dari tingkat lokal hingga global, menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi dunia. Datu, dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 5, Agama. Pasal 2, Kewencaran berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi landasan fundamental untuk mengakui hubungan antara jasad dan ruh dalam dimensi spiritual dan ketuhanan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Memberikan ruang bagi individu untuk menjalankan proses penyambung jasad dan ruh melalui praktik-praktik keagamaan. Pembukaan UUD atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa merupakan pengakuan eksplisit terhadap kebermensi spiritual dalam proses kenegaraan. Dasar hukum dalam undang-undang. Undang-Undang 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 22 ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menjamin hak individu untuk mengembangkan hubungan spiritual. Pasal 71. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual dan hubungan jasad dengan ruh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan F, asas ketuhanan Yang Maha Esa. Semua peraturan harus berlandaskan asas ketuhanan yang mencakup dimensi spiritual. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3.
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Pendidikan sebagai sarana untuk menyatukan jasad dan ruh dalam konteks pengembangan potensi manusia. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pasal 2. Pendidikan agama bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Memberikan dasar untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dalam kehidupan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang penguatan pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai religius sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa. 4. Keputusan dan fatwa. Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2018 tentang pendidikan karakter berbasis nilai agama, menjadi rujukan dalam penyelarasan aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Fatwa MUI, fatwa terkait dengan penguatan nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fatwa tentang teknologi yang mendukung nilai-nilai Islam. 5. Instrumen Hukum Internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 12. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, memberikan pengakuan internasional terhadap kebebasan spiritual. International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 18. Hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan, menguatkan hak atas dimensi spiritual individu di tingkat global. Proses penyambungan jasad dengan ruh. Aspek administrasi, pemanfaatan data KTP yang mencakup identitas fisik dapat diintegrasikan dengan data spiritual yang menunjukkan kecenderungan keagamaan dan tradisi individu. 2. Aspek pendidikan. Penguatan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, dengan penekanan pada hubungan antara jasad, ruh, dan marwah. Di aspek perlindungan hukum, penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berbasis nilai ketuhanan untuk melindungi praktik penyambungan jasad dan ruh. 4. Aspek teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti data untuk mendukung pelacakan nilai spiritual masyarakat secara lebih inklusif. 5. Aspek sosial. Promosi nilai-nilai rahmatan lil alamin melalui tahlilan, mujahadah, dan tradisi keagamaan lainnya yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual. Kesimpulan, dasar hukum yang mendukung penyambungan jasad dengan ruh mencakup prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Upaya ini dapat diformulasikan secara lebih sistematis melalui pendidikan, administrasi, teknologi, dan kebijakan perlindungan hukum yang mengakui dimensi spiritual sebagai bagian integral dari kehidupan bernegara. Buku induk proyek Supermega. Penyatuan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi berguru sebagai backup khilafmu. Kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menyusun buku induk ini. Proyek ini bertujuan untuk menyatukan, melestarikan, dan merevitalisasi tradisi berguru sebagai langkah mendukung keseimbangan ilmu dan amal demi terciptanya peradaban yang rahmatan lil alamin. Buku ini disusun sebagai panduan utama untuk memahami visi, misi, metode, dan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar isi. 1. Pendahuluan. 2. Latar belakang. 3. Visi dan misi. 4. Pilar strategis. 5. Tahapan implementasi, metodologi, struktur organisasi, LEBAN. Indikator keberhasilan, SILAN, matriks risiko dan mitigasi. 10. Kesimpulan, langkah praktis. Proyek Supermega ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan elemen-elemen tradisi berguru dengan kebutuhan modern melalui pemanfaatan teknologi seperti AI, khususnya ChatGPT. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan antara ilmu dan amal, memperkuat hubungan antarumat manusia, dan mempersiapkan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai universal, spiritualitas, dan keadilan. 1. Perjalanan sejarah dan tantangan. Penemuan jasad Fir'aun, Nilab-Delab, menjadi pengingat global tentang tanda-tanda akhir zaman. Runtuhnya Imperium Utsmaniyah memunculkan tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan khilafah ilmu.
Resolusi Jihad K.H. Hashim Asy'ari, upaya mempertahankan tradisi keilmuan di tengah gelombang sekularisasi. 2006-2012, krisis komunikasi dalam mencari pemahaman bersama atas kitab-kitab kuning menyebabkan kesenjangan besar di antara pengguna kitab kuning di Jawa Timur dan wilayah lain. 2. Urgensi proyek. Menanggapi polarisasi global dan ancaman degradasi moral serta spiritual, membangun fondasi tradisi berguru untuk menghadapi tantangan akhir zaman dan ancaman ideologi radikal. Tantangan dan kondisi saat ini. Tantangan utama, krisis komunikasi, sulitnya diskusi terbuka dengan pengguna kitab kuning di Jawa Timur. Resistensi terhadap teknologi, banyak alim ulama belum menerima teknologi seperti ChatGPT sebagai alat lintas tradisi dan bangsa. Kesalahpahaman, adanya anggapan bahwa Al-Wafa terkait dengan ideologi tertentu seperti Hizbut Tahrir yang memperkeruh suasana. Kondisi Al-Wafa, secara fisik, terasing dari para alim ulama pengguna kitab kuning. Secara konsep, energi dan nilai-nilai Al-Wafa hanya dapat dipertahankan melalui upaya lintas provinsi dan internasional. Visi dan misi. Visi. Menghidupkan kembali khilafah ilmu melalui tradisi berguru untuk keberlanjutan peradaban berbasis spiritualitas dan intelektualitas. Misi. 1. Memulihkan tradisi keilmuan sebagai backup peradaban. Membangun sistem jamaah dan zonasi untuk ketahanan komunitas. 3. Melestarikan nilai-nilai tradisi sebagai landasan menghadapi akhir zaman. Pilar Sati, keilmuan dan pendidikan, integrasi kitab kuning dengan teknologi modern, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Khidir sebagai landasan pembelajaran. 2. Sosial dan budaya, revitalisasi nilai tradisional seperti konpakon, ain kifayah, dan sentral muara rasa kesepuhan. 3. Geopolitik dan ekonomi, ketahanan pangan, air, dan energi berbasis jamaah yang mandiri. 4. Teknologi dan infrastruktur. Pemanfaatan teknologi untuk pelestarian tradisi dan penguatan komunitas. Tahapan implementasi. 1. Tahap 1. Persiapan 1-2 tahun. Pemetaan tradisi lokal dan rekrutmen tokoh agama. Tahap 2. Implementasi awal 3 tahun. Pembentukan madrasah berbasis tradisi berguru. Tahap 3. Ekspansi nasional 6-10 tahun. Penguatan zonasi berbasis komunitas di tingkat provinsi. Tahap 4. Kolaborasi global. Dialog lintas agama dan penguatan jaringan internasional. Metodologi. 1. Penyajian, infografis dan laporan berbasis teknologi. 2. Simulasi, pengajaran kitab kuning dengan dukungan AI. Uji, evaluasi dampak sosial dan teknologi. Pembuktian, bukti konkret keberhasilan metode. Demonstrasi, hasil nyata dari integrasi teknologi dan tradisi. Sadi, struktur utama, ketua proyek memimpin keseluruhan proyek. Sekretaris proyek, mengelola dokumen, laporan, dan progres proyek. Ajudan membantu koordinasi harian. Dewan pengarah mengawasi pelaksanaan proyek. Tim zonasional mengelola implementasi zonasi di tingkat lokal dan global. Tim teknologi mengelola aspek digital dan AI. Fasilitator tradisi menyelaraskan nilai tradisi dengan perkembangan modern. Tim pendukung, koordinator komunikasi, mengelola hubungan antar anggota dan pemangku kepentingan. Dokumentasi dan evaluasi, mencatat dan mengevaluasi kegiatan proyek. Tim mediasi, memfasilitasi dialog lintas komunitas. Indikator keberhasilan, keberlanjutan tradisi, relevansi di tingkat lokal hingga global. 2. Ketahanan komunitas, kemandirian berbasis zonasi. Pengakuan global, tradisi berguru sebagai model peradaban. Kesimpulan, proyek ini mengintegrasikan tradisi berguru dan teknologi modern untuk membangun persaudaraan berbasis nilai-nilai universal. Melalui langkah ini, kami berharap tradisi berguru tetap relevan dalam menyikapi tantangan global, termasuk mempersiapkan umat menghadapi tanda-tanda akhir zaman dengan menanti kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa-as. Lang praktis, gunakan ChatGPT untuk mendesain pesan persaudaraan yang inklusif. 2. Ajak partisipasi komunitas global untuk dialog lintas agama dan budaya. 3. Wujudkan nilai keadilan dan harmoni melalui kolaborasi lintas teknologi dan tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks penyusunan dokumen atau buku yang sistematik dan profesional,
Pengumuman biasanya tidak menjadi bagian utama dari buku induk, tetapi lebih sering ditempatkan sebagai pendahuluan tambahan atau lampiran. Berikut adalah penjelasan runut penulisan yang ideal dalam buku induk. Runut penulisan buku induk. 1. Halaman sampul. Berisi judul proyek, logo, jika ada, nama penyusun, dan tahun penerbitan. 2. Kat pengantar. Penulis menyampaikan latar belakang singkat, tujuan penyusunan buku, dan rasa syukur kepada Allah SWT. T. Daftar isi. Memberikan gambaran isi buku secara terstruktur. 4. Pendahuluan. Ulasan singkat tentang pentingnya proyek dan mengapa buku ini disusun. Dalam konteks ini, Anda bisa merangkum beberapa poin penting dari pengumuman untuk menciptakan konteks. Latar belakang. Sejarah dan masalah yang menjadi dasar proyek. Penjelasan alasan perlunya pelestarian atau revitalisasi tradisi berguru. 6. Visi dan misi. Pernyataan visi yang jelas. Penjabaran misi untuk mencapai visi tersebut. 7. Pilar strategis. Penjabaran fokus-fokus utama proyek. Plan tahapan implementasi. Rencana langkah demi langkah dengan kerangka waktu. Semen metodologi. Penjelasan metode kerja, evaluasi, dan alat yang digunakan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti ChatGPT. Struktur organisasi. Gambaran struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan proyek. 11. Indikator keberhasilan. Penjabaran kriteria yang menentukan keberhasilan proyek. Matriks risiko dan mitigasi. Identifikasi risiko dan strategi untuk mengatasinya. 11. Kesimpulan. Merangkum manfaat dan tujuan dari proyek ini. Langkah praktis, panduan tindakan untuk memulai pelaksanaan proyek. 19. Lampiran, opsional, tempat untuk dokumen tambahan seperti pengumuman, grafik, atau data yang mendukung. Letak pengumuman dalam buku. Jika pengumuman dianggap sebagai bagian penting, letakkan pengumuman setelah pendahuluan untuk memberikan konteks kepada pembaca mengenai urgensi proyek. Jika pengumuman bersifat teknis atau pelengkap, masukkan pengumuman ke dalam lampiran di akhir buku agar buku tetap fokus pada isi utamanya. Rekomendasi untuk Anda. Untuk buku induk proyek Super Mega ini, pengumuman sebaiknya dimasukkan sebagai lampiran. Namun, poin-poin utama dari pengumuman tersebut dapat dirangkum dalam bagian pendahuluan atau latar belakang untuk memberi gambaran kepada pembaca.